Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan matematika masih pecahan ya. Jadi pembahasan kali ini bisa dilihat di layarnya ya. Tapi sebelumnya tetap seperti biasa, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, atau kita singkat saja dengan salam jual jamu. Iya, karena itu salamnya penjual jamu ya. Tapi Bapak di sini nggak jualan jamu. Bapak menjelaskan matematika. Nih, kita lihat pembahasan yang pertama pada kali ini yaitu merubah pecahan menjadi persen. Jadi, pembahasan yang pertama merubah pecahan menjadi persen. Yang kedua, merubah persen menjadi pecahan. Kita balik ya. Yang kedua, merubah persen menjadi pecahan. Ini tentu anak-anak kelas 5 sudah tahu tentang pecahan persen itu seperti apa. Kalau kalian sering belanja, ada diskon persen. Nah, ini kita akan bahas tentang persen. Ini sebelum merubah ke pecahan menjadi persen, kita harus tahu pengertian persen terlebih dahulu. Ini pengertian persen. Mungkin ada yang tahu ini anak-anak ini pengertian persen? Nah ini persen berasal dari kata persentase atau per 100. Nah, kalau mendengar kata persen berarti per 100. Artinya penyebutnya harus 100. Penyebutnya harus 100 baru bisa dikatakan per persen. Itu kalau pecahannya ya. Jadi pengertian persen itu seperti apa? Nah, persen adalah sebuah angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100. Pecahan dari 100. Ini. Jadi penyebutnya harus 100. Nah, kalian harus tahu nih ya. Nih, jadi persen penyebutnya harus 100. Perlu diingat-ingat. Kalau merubah persen, pecahan menjadi persen, berarti penyebutnya harus jadi 100. Nah, ini. Nah, persentase sering ditunjukkan dengan simbol. Nah, sudah kalian tahu nih ya, simbolnya seperti apa, kita lihat. Nah, tuh berputar-putar tuh. Nah, jadi inilah yang dikatakan simbol per persen ya. Jadi ini yang dikatakan simbol persen. Nah, nih simbol persen. Sudah tahu ya. Jadi itu simbol persen yang Bapak lingkar itu simbol persen. Oke. Nah, jadi kita langsung ke berikutnya, yaitu merubah pecahan menjadi persen. Nah, ini ya, ingat-ingat nih, jangan berkedip ya, dilihat tapi jangan melotot. Kalau melotot Bapak nggak mau lagi buat video ya. Jadi jangan melotot, jangan berkedip, apalagi merem, jangan merem. Nanti kalau merem malah nggak bisa lihat ya, bahaya kalau merem itu nanti ya. Nah, HP-nya di bawah orang nggak tahu ya. Nih, jadi kita lihat apa saja yang harus kita lakukan dalam merubah pecahan menjadi persen. Nih, disitu langkah yang pertama dikali. Jadi dikali bisa. Nah, ini ya. Kemudian dibagi juga bisa. Nah, ini. Nah, dikali dan dibagi. Jadi ada yang dikali, ada yang dibagi, ada yang nggak bisa sekali jalan. Artinya harus dibagi dulu atau dikali dulu baru dibagi. Jadi ada yang sekali jalan bisa, ada yang tidak bisa. Kalau nggak bisa berarti harus dua kali jalan. Ini apa? Yang penting penyebutnya dijadikan 100. Penyebutnya dijadikan 100. Itu yang terpenting. Bagaimana caranya? Kamu mau dikali dan dibagi, yang penting penyebutnya dijadikan 100. Oke, nih masih lihat di layarnya ya, dilihat di layarnya, jangan sampai merem. Nah, ini kalau merem Bapak menghilang nanti ya, kalau menghilang bingung malahan ya. Jadi nih dilihat, jangan sampai ketinggalan ya, dilihat sama, didengarkan, dirasakan, dinikmati. Nah, dinikmati sajian videonya. Ini kalau Bapak nikmatinya makanan roti. Nah ya, nih kita buat contohnya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama Bapak buat 2/5.
Nih, seperti yang Bapak bilang tadi, penyebutnya harus dijadikan 100. Oh iya, ini Bapak ada salah ketik ini, 100 ini ya. Jadi penyebutnya harus dijadikan 100. Nah, ini kira-kira dari sini, angka sini ya, yang kalian lihat. Nah itu 2/5 yang menjadi penyebut adalah, limanya. Nah ini yang jadi penyebut adalah limanya ya ini. Nah 5 itu penyebutnya. Nah jadi 5, bagaimana cara kita harus jadi 100? Maka 5 harus kita kalikan berapa di situ kira-kira? 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Berarti kalian harus membuat 100 dibagi 5. Nah kalau 100 bagi 5 maka hasilnya 20. Maka 5 dikali 20 hasilnya 100. Nah ini penyebutnya akan kita kalikan 20. Nah ini biar adil. Nah ini pembilangnya juga gitu. Pembilangnya juga harus dikalikan 20 sama. Nah jadi kita harus adil. Kalau nggak adil nanti mereng, malah nggak baik. Ini harus sama. Pembilangnya, penyebutnya dikali 20, pembilangnya juga dikalikan 20. Nah ini hasilnya berapa kira-kira? 2 kali 20, 5 kali 20. Nah ini jadi hasilnya adalah 40/100. Nah ini pinter ininya. Jadi kalau sudah per 100 kita bisa merubahnya jadi persen. Nah ini kita ubah dalam bentuk persen ya. Nah 40 nya tetap, langsung kasih simbol persen itu tadi. Nah mudah, enak, dan cepat, singkat. Nah sangat mudah. Nah nih gimana, paham belum? Nah paham belum nih? Kalau belum paham, Bapak kasih lagi nih contohnya yang kedua. Nah contoh yang kedua, Bapak memakai pecahan. Wow, besar sekali ini pecahannya ya. 150/20, per 200. 150/200. Nah ini dia pecahan seperti itu. Memang ada, ini kan contoh aja, ini jadinya pecahan juga ini ya. Oke, nah kira-kira bagaimana caranya biar penyebutnya yang 200 itu jadi 100? Diapakan ini ya? Dibagi. Oke, dibagi karena pecahannya sangat besar. Ini bukan bentuk pecahan sederhana, maka kita bagi dulu. Kita bagi berapa kira-kira? 200 biar jadi 100. Bagi 2. Pinter ini ya, bagi 2. Nah kalau penyebutnya bagi 2, maka pembilangnya juga harus dibagi 2. Yang adil tadi Bapak bilang sama ya. Nah harus dibagi 2. Nah ini jadi langsung hasilnya berapa? 150 dibagi 2 sama 200 dibagi 2. Nih 75/100. Nah, ini kalau sudah jadi, nah nih tinggal nulis saja menjadi 75% ya. Jadi enak nih 75%. Nah ini sudah paham nih. Kalau belum paham Bapak tambah lagi nih angka contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga, Bapak membuat pecahannya. Nah nih 3/6. Nah 3/6 kalau kita buat jadi persen, yang seperti Bapak bilang, yang penting penyebutnya harus 100. Nah ini bagaimana ini kira-kira? Nah ini contoh yang tidak bisa sekali jalan. Nah jadi penyebutnya kita jadikan 100. Nah ya, penyebut bagian bawah tadi ini yang 6 ini ya. Nah 6 ini penyebutnya, ingat-ingat, ini kita jadikan 100. Bagaimana caranya kita menjadikan 100? Nih ini nggak bisa sekali jalan, maka kita akan lakukan 2 kali langkah. Yang pertama kita bagi. Ini kita bagi, angka yang bisa membagi 3 dan 6 itu angka berapa? Nah tak lain adalah angka 3 ya. Jadi kalau penyebutnya dibagi 3,
maka pembilangnya juga harus dibagi 3 nih. Jadi pembilangnya sama dibagi 3. Nah nih 3 dibagi 3 hasilnya 1, dan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi seperti ini. Nah ini belum bisa jadi persen. Nah baru kita kalikan lagi biar jadi 100. Ini tadi sekali langkah, karena kalau untuk sekali langkah kalian akan kesulitan, maka harus 2 kali langkah ya. Nah, ini 2 kali langkah ya. Terus kita kalikan. Nah yang penting penyebutnya ini yang jadi patokan ya. Kita kalikan penyebutnya ya. 2 itu kita kalikan berapa biar jadi 100. Nah jadi atau 100 dibagi 2 langsung, jadi ketemu jawabannya 50. Nah nih langsung saja. Nah 50, maka pembilangnya juga kita kalikan 50. Nah kalau sudah seperti itu, barulah kita bisa menuliskan jawabannya. Nah 50/100. Nah ini ya 50/100 nih. Nah kalau sudah, baru kita ubah menjadi persen. Angkanya 50 tetap. Nah kasih simbol persen ini ya. Jadi sudah Bapak kasih 3 kali contoh. Nah kalau sampai masih bingung atau belum jelas, bisa diputar lagi videonya, Bapak akan jelaskan lagi. Masih nggak jelas lagi, putar lagi videonya lagi, Bapak jelaskan lagi di situ ya. Ya. Nah sekarang kita lihat merubah pecahan tadi pecahan persen menjadi pecahan biasa ya. Nah ini ingat-ingat, ini ditulis ya, nanti catat langkah-langkahnya, diingati, dilihati, diresapi, dirasakan, dinikmati ya, biar bisa paham ya. Oke, yang kedua kita lanjutkan. Tetap lihati layarnya ya, jangan sampai berkedip. Tetap berkedip, kalau berkedip nanti hilang nanti HP-nya, apalagi merem tadi Bapak bilang, kalau merem tidur nanti ya. Oke, sekarang lanjut ke merubah pecahan menjadi merubah persen menjadi pecahan. Ini merubah persen menjadi pecahan, ini hanya dibalik saja, lebih mudah tapi juga harus diperhatikan. Nih. Oke, langsung saja karena tidak ada contoh syaratnya pasti disederhanakan. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang menyederhanakan pecahan ya. Jadi kita lihat. Oke, let's go. Nah nih nomor 1 bagaimana? Nah tertulis 12%. Nah sangat mudah. Nah ini ya 12% apabila kita jadikan pecahan biasa ini ya. Seperti apa? Oh ini nanti Bapak lanjutkan di bawahnya aja ya. Ini enggak kayak tadi yang di samping, ini Bapak tuliskan di bawah aja. Nah sama dengan 12/100. Nah sudah selesai, mudah ya kan, mudah, enak, padat, singkat. Nah jadi 12% ini kita jadikan pecahan ya, yaitu kalau kita jadikan pecahannya 12/100 nih, 12/100. 12/100. Nah ya, tapi apakah ini merupakan pecahan paling sederhana? Jawabannya belum. Walaupun sudah terjadi bentuk pecahan, kalau kalian nanti menjawab seperti ini, kalau ada soal di pilihan ganda, kalian tidak akan menemukan jawabannya karena ini belum dalam bentuk paling sederhana. Maka kita harus menyederhanakan dengan cara dibagi. Nah harus sama. Nah ini penyebut dan pembilangnya harus dibagi dengan angka yang sama. Nah ini angka yang sama. Kira-kira angka berapa ya yang bisa membagi angka 100 dan 12? Nah ini nanti kita bagi angka 100 dan angka 12 bisa dibagi dengan angka berapa? Yaitu angka
4. Nah ini ya, artinya jika 4 dibagi 12 maka akan dapat 3, dan 100 apabila dibagi 4 akan mendapatkan 25. Maka hasilnya 3/25. Ini adalah bentuk paling sederhana. Kenapa? 3 bisa dibagi 3, tapi 25 tidak bisa dibagi 3. Nah ini ya, 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. Kemudian 25 itu tidak bisa dibagi 3. Nah ini ya, jadi seperti itu nih ya. Contohnya satu ini 12%. Oke, contoh yang kedua, Bapak pilihkan 30%. Nah ini 30%. Nah seperti tadi ya. Nah kalau kita ubah dalam bentuk pecahan, 30-nya di atas berarti per 100%. 30% bisa ditulis dengan 30/100. Nah ini jadi mudah, selesai sudah, tinggal menyederhanakan. Nah, ini angka berapa yang bisa membagi 100 dan 30, maka kita bagikan ini, yaitu angka 10. Nah ini harus adil sama. Nah ini nanti Bapak taruh di bawahnya lagi ya. Nah ini sama dengannya, 30 dibagi 10 dapatnya 3, 100 dibagi 10 dapatnya 10. Maka bentuknya seperti ini. Nah apa bisa dibagi lagi Pak? Oh nggak bisa lagi, karena itu angka yang paling sederhana, nggak bisa dibagi ya. 3 nggak bisa dibagi dengan angka lain selain 1 dan 3, sedangkan 10 tidak habis dibagi 3 ya. Ini ya, jadi tidak boleh. Maka bentuk inilah yang paling sederhana. Nih gimana, sudah paham? Nah jadi contohnya 2 aja Pak. Oh ya Bapak kasih 3 lagi nih kalau belum paham. Contoh yang ketiga, dilihati, jangan merem ya. Kalau merem artinya hilang nanti ya. Dilihati bener-bener. Ini contoh terakhir. Nah Bapak nggak ngulangi lagi, nggak nambah contoh lagi. Kalau mau Bapak suruh ngulangi lagi, putar videonya lagi ya. Ini contoh terakhir, Bapak nggak nambah lagi nih. Nah nih contoh yang ketiga, yaitu 25%. Nah ini 25%. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan, maka yang atas 25, yang bawah atau penyebutnya yaitu 100 seperti ini. Nah 25/100. Nah ini, nah kita bagi berapa kira-kira angka yang bisa membagi 25 dan 100. Seandainya kalian nanti bingung, misalkan aja kayak nomor 1 ini tadi, misalkan aja ini kayak nomor 1 ini tadi. Nah kalian nggak tahu, nggak harus dibagi 4, dibagi 2 dulu juga boleh ya, dibagi 2 dulu juga boleh, tapi hasilnya nanti tentu tidaklah paling sederhana ya, belum bentuk paling sederhana. Nah ini tidak harus dibagi lagi 2 kali pembagian. Nah daripada seperti itu, Bapak cepet aja langsung dibagi 4. Nah sama 25/100. Apabila kita lakukan pembagian yang sekali aja, maka harus dibagi dengan angka yang bisa membagi 100 dan 25. Nah, itu yaitu angka 25 itu sendiri. 25. Nah 100 dibagi 25 bisa, 25 dibagi 25 juga bisa ya. Jadi 25/100 bisa disederhanakan dengan dibagi 25. Maka 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka bentuk pecahnya sudah seperti ini. Nah inilah bentuk pecahan sederhananya. Nah ini, jadi ini cara langkah merubah persen menjadi pecahannya ya. Jadi ini habis ini Bapak kasih bonus nih ya, Nah nih bonus latihan. Enak kalau belajar sama Bapak, belajarnya gratis di rumah,
dapat bonus lagi. Nah ini karena Bapak baik hati, nah Bapak kasih bonus. Apa kira-kira bonusnya? Biasanya anak-anak kan suka kalau kasih bonus ya. Oh, ini Bapak juga senang ngasih bonus kalian ini. Kita Bapak kasihkan bonusnya, yaitu ubah pecahan menjadi persen atau sebaliknya. Sebaliknya berarti persen menjadi pecahan. Nah ini ya, berarti kalian akan mendapatkan bonus dari Bapak. Teneng. Iya, ini dia soalnya. Nah, silahkan dicoba ya. Yang ini dicoba. Nah, jadi nanti latihannya kalau sudah bisa berarti andal nanti ya, sudah paham bener. Nah ini harus nanti kalau bingung lagi putar lagi videonya ya, sambil ngerjakan latihannya. Nah ini iya. Nah ini ya, jadi akhir kata Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.